Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas beberapa tokoh Nusantara yang legendaris yang dikisahkan melakukan moksa atau jasadnya menghilang tanpa jejak. Sebelum masuk ke pembahasan, mari mengenal dulu apa itu moksa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moksa berarti tingkatan hidup lepas dari ikatan keduniawian. Sementara dikutip dari Wikipedia, hal itu adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha. Kebebasan dari ikatan duniawi itu juga berarti lepas dari putaran reinkarnasi. Istilah tersebut sudah dikenal sejak ratusan tahun silam atau sejak zaman kerajaan. Sebagian masyarakat Indonesia sendiri mempercayai adanya beberapa tokoh masa lampau yang mengalami moksa. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini 5 tokoh Nusantara yang konon mengalami moksa sehingga jasadnya menghilang tanpa jejak. Yang pertama adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau juga dikenal sebagai Sri Baduka Maharaja adalah raja yang memerintah kerajaan Sunda Galuh. Ia memerintah selama 39 tahun dan membuat Pakuan Pajajaran mencapai puncak kejayaan. Konon ketika ajaran Islam masuk ke Nusantara, ia mendapatkan desakan untuk meninggalkan kepercayaannya dan menjadi mualaf. Prabu Siliwangi pun memutuskan untuk menyingkir dari kerajaannya karena tak berkenan masuk Islam dan melakukan moksa. Menurut tradisi lisan yang beredar, sebelum melakukan moksa, Prabu Siliwangi memberi wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih agama menurut keyakinan mereka. Ada satu sumber sejarah yang menceritakan bahwa pada saat itu banyak rakyat Pajajaran yang meninggalkan kepercayaan lama dan beralih ke agama Islam. Perbatisi Perbajati manamu kadatangan ku musuh ganal musuh alit. Suka kereta tanglor kidul kulon wetan. Kena kereta rasa. Tan kereta jalakibi dina urang rea. Jaloba di sang hyang siksa, yang artinya ajaran dari leluhur di ujung tinggi sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin. Senang sejahtera di utara, barat, dan di timur. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah rohmah, tangga yang banyak yang serakah akan ajaran agama. Yang kedua adalah Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang pada zaman kerajaan Majapahit pada kisaran tahun 1300-an. Ia menjadi Mahapati, menteri besar pada masa Ratu Tribhuwana Tunagadewi dan kemudian sebagai Amakubumi, Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaan. Jejak kematiannya masih menjadi misteri yang belum terungkap dan menjadi perdebatan hingga saat ini. Menurut berbagai sumber sejarah yang beredar, ada 2 versi mengenai kisah akhir Gajah Mada. Versi pertama, ia diceritakan mengalami sakit dan akhirnya meninggal pada 1364. Hal ini tertulis pada kitab Kakawin Nagara Kretaga Agama. Versi kedua diambil dari Kidung Sunda yang menyebutkan Gajah Mada tidak meninggal. Pada saat terjadi perang Bubat, perang antara kerajaan Pajajaran dan kerajaan Majapahit, Gajah Mada menarik diri. Ia kemudian memilih hidup sebagai pertapa dan melakukan moksa. Yang ketiga adalah Prabu Brawijaya kelima. Prabu Brawijaya atau terkadang disebut juga Sengan Brawijaya kelima
Menurut kebanyakan naskah, Babad dan Serat merupakan raja terakhir kerajaan Majapahit. Sama seperti kedua tokoh sebelumnya, Prabu Brawijaya juga memutuskan untuk moksa setelah melarikan diri karena kerajaannya hancur. Namun sejarah versi lain sebagaimana tertulis dalam serat Dharma Gandul, ia akhirnya bersedia beralih agama dan masuk Islam sebelum meninggal. Hal itu terjadi ketika kerajaan Demak menyerang dan Brawijaya kelima berhadapan dengan Sunan Kalijaga. Yang keempat adalah Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah raja Kediri yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157. Ia adalah salah satu pewaris tahta Prabu Arilangga dan mendapatkan jatah wilayah di Jenggala atau Kediri. Jayabaya sering terlibat perseteruan dengan saudaranya Jayasabha, pemilik jatah wilayah yang berpusat di Punjalu Daha. Pada suatu pertempuran hebat, Jayabaya pun berhasil mengalahkan dan membunuh Jayasabha. Akhirnya tampuk kekuasaan seluruh wilayah Jawa Timur berada di bawah kekuasaannya. Namun di balik kejayaannya, Prabu Jayabaya dihantui perasaan bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Menurut cerita yang beredar, ia menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa. Yang kelima adalah Sabdo Palon Noyo Genggong. Tokoh Nusantara yang konon melakukan moksa adalah Sabdo Palon Noyo Genggong. Menurut beberapa sumber, Sabdo Palon Noyo Genggong adalah nama lain dari Semar, salah satu tokoh punakawan dalam pewayangan Jawa dan Sunda. Kendati banyak orang yang menganggap punakawan adalah tokoh fiktif, tak sedikit orang yang mempercayainya. Ada pula yang menganggap Sabdo Palon adalah penasihat Brawijaya kelima. Menurut kitab Jayabaya, Sabdo Palon dikisahkan sering menjadi penasihat raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa. Konon ia memutuskan pergi dan menghilang dengan cara moksa setelah Prabu Brawijaya menjadi mualaf. Ya, begitulah cerita tokoh-tokoh Nusantara yang melakukan moksa, jasadnya menghilang tanpa jejak. Bila ada kesalahan tolong dimaklumi, dan bila ada yang kurang berkenan dengan suara saya tolong dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas beberapa tokoh Nusantara yang legendaris yang dikisahkan melakukan moksa atau jasadnya menghilang tanpa jejak. Sebelum masuk ke pembahasan, mari mengenal dulu apa itu moksa. Menurut Kamus Besar